Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya dengan NIM 471240070 dari kelas 2C 3J. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis perbandingan metode machine learning untuk memprediksi customer churn. Dataset yang saya gunakan adalah Telco Customer Churn yang didapatkan dari platform Kaggle. Untuk linknya dapat diakses pada tautan di atas. Dataset ini berisi data pelanggan dari perusahaan telekomunikasi dengan total 7043 baris dan 33 kolom atribut yang mencakup layanan yang digunakan, jenis kontrak, hingga status chart pelanggan tersebut. Alasan saya memilih dataset ini karena bersifat tidak seimbang antar kelasnya, jadi sangat cocok untuk bahan perbandingan menggunakan metode machine learning life cycle. Sebelum masuk ke teknisnya, kita pahami dulu masalah bisnisnya. Churn artinya ketika pelanggan berhenti berlangganan atau pindah ke kompetitor. Dalam industri telekomunikasi, kehilangan pelanggan sangat merugikan karena biaya mendapatkan pelanggan baru itu bisa saja 5-7 kali lipat lebih mahal dibanding mempertahankan yang sudah ada. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah model prediksi yang dapat mengidentifikasi pelanggan mana yang berpotensi akan churn sehingga perusahaan bisa melakukan interferensi lebih awal seperti memberikan penawaran atau diskon khusus. Outputnya hanya dua, yaitu churn atau tidak churn. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan, kita akan memprioritaskan metrik rekal. Mengapa seperti itu? Karena dalam konteks bisnis seperti ini, jauh lebih berbahaya ketika model gagal mendeteksi pelanggan yang akan churn dibanding model yang terlalu banyak memberikan peringatan churn, tetapi pelanggan tersebut tidak jadi pergi. Kita tetap memantau akurasi, presisi, dan F1 score sebagai metrik pendukung. Oke, sekarang kita masuk ke tahap exploratory data analysis atau biasa disebut dengan EDA. Tujuan dari tahapan ini adalah mengenal dataset secara mendalam sebelum kita olah. Pada sel pertama, kita menginstal sebuah library kita menginstal library dan mengimpor library yang dibutuhkan seperti Panda, NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Dapat dilihat outputnya itu library berhasil impor. Kemudian pada sel kedua, kita mengupload sebuah file Excel yang didapatkan dari platform Kaggle. Dapat dilihat juga dataset tersebut berhasil dimuat dengan ukuran 7043 baris kali 33 kolom. Nah, selanjutnya pada sel ketiga, kita melihat informasi tiap kolom. Terlihat bahwa sebagian besar kolom bertipe kategorikal dan kolom total charge yang seharusnya numerik masih tersimpan sebagai teks. Nanti kita akan perbaiki di tahap pre-processing. Nah, selanjutnya di sel 4 kita melakukan pengecekan missing values, yang dimana pengecekan ini menunjukkan bahwa kolom churn reason yang memiliki sekitar 5174 data kosong. Hal ini wajar karena kolom tersebut hanya terisi untuk pelanggan yang sudah benar-benar churn, sehingga tidak akan kita gunakan sebagai fitur. Nah, selanjutnya pada sel kelima, ini yang bagian paling penting, distribusi target variabel, yang dimana ini menunjukkan 73,5% pelanggan tidak churn dan 26,5% itu pelanggan churn. Data ini jelas tidak seimbang, dan inilah alasan utama mengapa kita perlu menggunakan metode imbalance handling. Nah, selanjutnya di sel 6, distribusi fitur numerik seperti tenure months dan monthly change divisualisasikan. Tenure dapat dilihat pada grafiknya, tenure terlihat cukup merata sementara monthly charge condong ke nilai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sel ke-7, heatmap korelasi menunjukkan bahwa tenure months berkorelasi negatif terhadap churn. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan mereka churn. Sebaliknya, monthly charge berkorelasi positif. Tagihan makin tinggi, makin besar risiko churn-nya. Di sel 8 sendiri, churn rate per kategori fitur menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak month-to-month dan pengguna internet fiber optik memiliki churn rate yang tertinggi. Nah, di sel 9 sendiri adalah box plot yang mempertegas temuan kita sebelumnya bahwa pelanggan yang churn itu rata-rata memiliki masa berlangganan lebih pendek, namun tagihan bulanan yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada grafik ini. Sekarang kita masuk ke tahap pre-processing.
Sebelum masuk ke kode, saya jelaskan singkat alasan pemilihan metode yang saya gunakan. Untuk imbalance handling sendiri, dipilih 3 metode yang mewakili pendekatan yang berbeda. Yang pertama itu smooth, yaitu membuat data sintetis baru sehingga variasinya lebih kaya. Yang kedua adalah random oversampling, yaitu menduplikasi data minoritas secara langsung sebagai pembanding yang lebih sederhana. Dan yang ketiga adalah random undersampling, yaitu mewakili pendekatan berlawanan dengan mengurangi data mayoritas. Ketiganya dipilih agar perbandingan yang dihasilkan mencakup berbagai sudut pandang penanganan ketidakseimbangan data. Untuk model klasifikasi sendiri, logistic regression dipilih sebagai baseline yang sederhana. Decision tree untuk menangkap pola non-linear sekaligus mudah diinterpretasikan. Dan random forest sebagai model ensemble yang lebih kuat dan stabil. Kombinasi ketiganya memberikan gambaran perbandingan dari model paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, kita masuk ke kodenya. Di sel 10 ini, kita melakukan seleksi fitur dengan membuang 13 kolom yang tidak relevan atau berpotensi menyebabkan kebocoran data. Kolom seperti churn score dan CLTV merupakan hasil kalkulasi yang sudah tahu status churn, sehingga kalau dipakai itu namanya data leakage. Data churn reason hanya ada untuk pelanggan yang sudah churn. Nah, selanjutnya di sel 11, seluruh kolom kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan not one hot encoding karena algoritma machine learning yang hanya bisa membaca angka. Misalnya kolom gender yang berisi male dan female akan diubah menjadi kolom baru berisi angka 0 dan 1. Kita lihat outputnya. Nah, di sel 12, di sel 12 sendiri, fitur numerik dinormalisasikan menggunakan standar scalar sehingga seluruh fitur berada pada skala yang sama dengan rata-rata 0 dan standar defisiasi 1 agar model tidak bias terhadap fitur yang memiliki nilai yang sangat besar. Ini output yang dihasilkan. Nah, di sel 13 sendiri, data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan teknik stratifikasi agar proporsi kelas churn tetap terjaga di kedua bagian. Ini outputnya untuk pembagiannya. Nah, di sel 14 sendiri, inilah perbandingan dari penelitian kita. Kita membuat 4 versi data training. Yang pertama itu baseline tanpa penanganan apapun sebagai pembanding. Kedua, yaitu smooth, yaitu membuat data sintetis baru melalui interpolasi. Ketiga, random oversampling yang menduplikasi dan minoritas secara acak. Dan keempat, yaitu random undersampling yang mengurangi data mayoritas hingga jumlahnya seimbang. Nah, kemudian ini adalah output yang dihasilkan dari metode yang digunakan. Nah, selanjutnya di sel 15 sendiri, visualisasi untuk menampilkan perbandingan distribusi keempat versi data tersebut sehingga jelas perbedaan jumlah data antar kelas sebelum dan sesudah penanganan dapat dilihat pada visualisasinya di grafik ini. Baik, masuk ke tahap modeling. Di sini kita melatih 3 model klasifikasi pada 4 versi data training yang sudah disiapkan menghasilkan total 12 percobaan. Di sel 16, 3 model didefinisikan beserta fungsi evaluasi yang akan digunakan secara konsisten di semua percobaan. Model pertama yaitu logistic regression yang bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu menggunakan fungsi sigmoid. Jika nilainya di atas 0,5 maka diprediksi sebagai churn. Model kedua yaitu decision tree, bekerja seperti pohon keputusan yang membagi data secara bertingkat berdasarkan pertanyaan ya atau tidak hingga mencapai kesimpulan prediksi. Model ketiga yaitu random forest, membangun banyak decision tree sekaligus, masing-masing dilatih pada subset data yang berbeda. Kemudian hasil prediksi dari semua pohon digabungkan melalui mekanisme voting sehingga jauh lebih stabil dan akurat. Lanjut pada sel 17, yaitu ketiganya dilatih pada masing-masing versi data sehingga menghasilkan 12 kombinasi percobaan. Data uji yang digunakan untuk evaluasi tetap sama di semua percobaan agar pembandingnya adil. Dapat kita lihat outputnya yaitu training 12 percobaan. Selanjutnya di sel 18
tabel lengkap 12 percobaan ditampilkan beserta nilai akurasi, presisi, rekal, dan F1 score dari masing-masing kombinasi tersebut yang telah dilakukan di tahap sebelumnya. Nah, di sel 19 sendiri, visualisasi line chart untuk menampilkan tren performa semua percobaan secara grafis sehingga mudah dibandingkan secara visual. Ini adalah line chartnya untuk 12 percobaan tersebut. Dan untuk sel 20 sendiri, itu grup bar. Untuk grup bar, visualisasi grup bar-nya sehingga mudah dilihat secara visual. Selanjutnya pada sel 21, confusion matrix. Percobaan terbaik ditampilkan. Yang paling perlu diperhatikan adalah false negatifnya. False negatifnya yaitu kasus di mana model memprediksi tidak charm padahal pelanggannya benar-benar charm. Ini adalah kesalahan yang paling merugikan dari sudut pandang bisnis. Nah, di sel 22 sendiri adalah classification report memberikan detail metrik per kelas secara lebih lengkap. Dapat kita lihat outputnya pada layar kali ini. Baik, di tahap terakhir ini kita menganalisis seluruh hasil percobaan secara menyeluruh. Nah, di sel 23 ini dapat kita lihat rata-rata metrik per metode imbalance menunjukkan bahwa ketiga metode penanganan ketidakseimbangan data semuanya menghasilkan recall yang lebih tinggi dibandingkan baseline. Ini membuktikan bahwa penanganan imbalance memang efektif, meningkatkan kemampuan model mendeteksi pelanggan charm, meski dengan konsekuensi penurunan akurasi dan presisi yang merupakan trade-off yang wajar. Dapat dilihat juga dalam visualisasi grafik pada layar kali ini. Nah, selanjutnya pada sel 24, radar chart per model menunjukkan bahwa yang ini, radar chartnya menunjukkan bahwa random forest secara konsisten memiliki performa paling seimbang di semua metrik. Decision tree cenderung menghasilkan performa terendah di hampir semua kondisi. Nah, di sel 25 yaitu sebuah heat map yang memperlihatkan secara visual kombinasi mana yang menghasilkan F1 score dan recall tertinggi. Warna yang lebih gelap menandakan performa yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu di sel 26. Kita menampilkan top 3 percobaan terbaik berdasarkan F1 score-nya. Yang dimana outputnya yaitu peringkat pertama adalah random user sampling yang dikombinasikan dengan random forest mendapatkan F1 score 62,49%. Di peringkat kedua yaitu random oversampling dengan kombinasi logistic regression menghasilkan F1 score 62,16%. Dan yang ketiga yaitu random user sampling yang dikombinasikan dengan logistic regression menghasilkan F1 score 61,81%. Dapat dilihat juga pada visualisasi grafiknya. Nah, di sel 27 dan sel 28 merupakan sebuah tabel percobaan yang tersimpan dan kesimpulan yang dihasilkan dari percobaan ini. Yang dimana kesimpulan penelitian ini, apabila tujuan utamanya adalah mendeteksi sebanyak mungkin pelanggan yang akan churn, maka rekomendasi kombinasi terbaik adalah ROS atau Random Oversampling dengan Logistic Regression. Namun apabila dibutuhkan keseimbangan antara kemampuan deteksi dan keandalan prediksi secara keseluruhan, maka kombinasi Random User Sampling dengan Random Forest adalah pilihan yang paling optimal. Ini adalah tabel percobaan lengkap yang telah dilakukan, yaitu sebanyak 12 percobaan. Dan di kesimpulan analisisnya yaitu dapat dilihat pada outputnya itu imbalance method terbaik itu random user sampling dan terburuk itu baseline dan model yang terbaik itu logistic regression dan model terburuk adalah decision tree. Recall tertinggi yang didapatkan adalah random oversampling yang dikombinasikan dengan logistic regression yang menghasilkan recall sebanyak 78,61%. Itu saja video dari saya mengenai analisis perbandingan metode machine learning untuk memprediksi customer churn pada perusahaan telekomunikasi menggunakan dataset yang didapatkan dari platform Kaggle. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.